Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir kemarin siapa ya? Yang kemarin belum hadir siapa ya? Oke, segelintir ya. Jadi kita langsung aja ya, boleh ya? Oke. Ya, kemarin kita sudah bahas ini sepasang bidadari. Siapa ini sepasang bidadari? Baru review ya, baru cuplikan ya. Oke, jadi ini biangnya rezeki, ya. Insya Allah ini adalah biangnya rezeki. Kalau praktek ini, insya Allah apa-apa gampang, apa-apa mudah, termasuk juga rezeki. Ya, sepasang bidadari. Siapa ini? Istri. Bidadari pertama siapa? Ya, dalam konteks sempit namanya ibu kita, dalam konteks luas namanya orang tua kita dan mertua kita. Ya, nah ini semua mesti selaras. Makanya orang yang ribut dengan mertuanya sulit suksesnya, sulit bahagianya. Ya, makanya kita lihat ya Nabi Adam, ya Nabi Adam dia nggak kaya, ya nggak kaya. Karena apa? Nggak punya orang tua, nggak punya mertua dia, ya kan? Nah, jadi siapa doain dia gitu kan? Makanya kalau Lebaran itu dia bingung mudiknya kemana gitu ya. Nah, karena orang tua nggak ada gitu ya, mertua juga nggak ada gitu. Nah kita alhamdulillah punya kelebihan yang lain. Kita punya orang tua, kita punya mertua, ya. Apalagi kalau istrinya banyak, berarti ya mertuanya juga banyak gitu ya. Nanti kalau Lebaran bingung gitu ya, mau yang mana satu dulu gitu ya. Nah ini mesti selaras semuanya. Persis seperti sholat berjamaah gitu ya. Kalau imam niatnya sholat zuhur, yang belakang ya makmum niatnya apa? Zuhur juga. Kalau depannya sholat asar, belakangnya niatnya asar juga. Bisa nggak? Boleh nggak? Di depannya niatnya sholat zuhur, belakang sholat asar. Kalau sama-sama tahu nggak sah, kecuali nggak tahu, ya. Atau di depannya sholat zuhur, belakangnya sholat jenazah gitu ya. Berarti jenazah dia di depan itu kan? Nah, nggak bisa, ya. Mesti selaras. Kalau selaras percepatan, nggak selaras perlambatan, ya. Lihat, begitu sendiri cuma satu, begitu berjemaah jadi 27. Kalau bertentangan jadinya minus, ya, jadinya dosa. Ya. Nah, jadi kemarin kita udah bahas niat, impian, visi itu sama. Kalau dalam amal namanya niat, ya. Kalau dalam hari-hari namanya impian, ya. Dalam organisasi namanya visi, sama. Sesuatu yang paling awal mempengaruhi hasil akhir. Nah, kalau pengen ini cepat, makanya mesti selaras. Zuhur, zuhur, gitu. Asar, asar. Misal kita mau merantau ke sini, orang tua nggak ridho. Karena apa? Orang tua niatnya beda, orang tua impiannya beda. Maka sulit bagi kita untuk sukses di perantauan. Kita pengen kaya, istri nggak mau kaya. Kalau kaya terkawin lagi, ya nggak usah lah ya. Sekarang miskin aja genit ya. Nah, ini impian-impian yang nggak selaras, makanya berat tercapainya. Coba lihat ya, keluarga itu impiannya nggak selaras, pasti lambat. Ya. Tapi kalau impiannya selaras, cepatnya luar biasa. Makanya keluarga ini adalah pintu rezeki, pintu bahagia, juga pintu surga. Sama itu semuanya. Sekali lagi, pintu apa? Pintu rezeki, pintu surga, dan pintu bahagia. Itulah keluarga. Kalau beres ini, beres semuanya. Kalau kacau ini, kacau semuanya. Ya? Gak percaya? Kita buktikan sama-sama. Silahkan berdiri semua. Silahkan berdiri berpasang-pasangan berdua. Ya, berdua ya, laki-laki, perempuan, ibu-ibu, bapak, mas-mas, tolong semuanya praktek. Panitia juga tolong praktek, ya. Kita lihat keajaiban apa yang terjadi, ya. Keajaiban apa yang terjadi. Oke, salaman jangan lepas. Oke, mohon tenang sudah. Ya. Sekarang sweet, masih kan nggak sweet? Ya, ada yang jempol, telunjuk, kelingking. Jempol kononnya gajah, ini kononnya manusia, ini kononnya semut, ya. Nah, udah 70 tahun ya, ini udah lupa gitu ya. Main. Oke, silahkan sekarang ya, dengarkan instruksinya. Silahkan sekarang sweet 3 kali, hanya 3 kali. Sekarang mulai.
Mas, bapak-bapak, ibu-ibu, siapa yang sweet terakhir menang? Saya. Woi, senang ya, kalian orang lain ya. Siapa yang sweet terakhir sama? Sama. Jempol sama jempol, tunjuk sama tunjuk, kelingking sama kelingking. Siapa? Oke ya, tidak sampai 10% yang sama ya. Oke. Sekarang dengarkan instruksinya. Ini penting. Sweetnya nggak penting, ya. Ilmunya penting. Ya. Sekarang kita salaman lagi. Ya, salaman lagi, salaman. Jangan dilepas, ya. Kemarin kita udah belajar ilmunya ya. Kalau kita tenang, insya Allah hikmah masuk, hidayah kebuka. Tapi kalau ketawa-ketawa saja, ngobrol sendiri aja, nggak akan mungkin hidayah masuk, nggak mungkin. Tidak pernah Nabi sedang ngobrol-ngobrol dapat hidayah gitu ya, nggak ada. Dalam kondisi yang fokus, tenang, hidayah bisa masuk. 2 menit saja hidayah itu berharga daripada seumur hidup kita. Oke? Ya. Nah sekarang pejamkan matanya semua. Pejamkan matanya semua, ya. Pejamkan matanya semua. Boleh tenang ibu? Ya, kita menghargai yang lain ya, apalagi ini tempat ibadah. Oke? Oke, sekarang ya ucapkan dalam hati, ya. Ucapkan dalam hati bilang seperti ini. Kami ingin jari kami sama. Dalam hati. Ya, dalam hati. Kami ingin jari kami sama. Terus ulangi, terus ulangi. Makin diulangi, makin dihayati. Makin diulangi, makin dihayati. Kami ingin jari kami sama. 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 Makin diulangi, makin dihayati. Terus ulangi. Kami ingin jari kami sama. Kami ingin jari kami sama. Oke, sekarang buka matanya. Buka matanya. Sekarang sweet 1 kali. Sekarang 1 kali. Sekarang. Oke. Siapa yang jarinya sama? Lihat ya. 80% lebih sama ya. Silakan duduk semuanya. Kok bisa? Kok bisa? Kenapa Pak? Tadi nggak sampai 10% yang sama. Terakhir 80% lebih sama. Kenapa? Hah? Nggak janjian kan? Jempol sama jempol ya? Enggak. Telunjuk sama telunjuk? Enggak ya? Nggak janjian. Kita cuma niat sama. Kenapa akhirnya 80% bisa sama? Jadi pikiran, niat itu kan jadi pikiran, niat pikiran, niat terkonek sama gitu. Ya. Jadi makanya orang tidak berpikir tidak bisa berniat. Ya. Orang berniat dia pasti berpikir. Oke? Nah, jadi pikiran itu dia memiliki gelombang. Namanya gelombang elektromagnetik. Dia ketemu, sinyalnya nyambung, ketemu. Ya. Teman kita juga kayak gitu. Niatnya sama, jadinya sama. Kalau beda, jadinya beda. Kita tadi baru membangun hubungan sama temannya cuma 1 menit, 2 menit. Ya, dalam waktu 2 menit saja gelombangnya nyambung, tek, gitu. Bayangkan kita sama orang tua kita, sama mertua kita, sama pasangan kita. Kita sudah membangun hubungan udah berapa tahun? Belasan tahun, puluhan tahun. Jangan heran apa yang dipikirkan nyamber ke kita. Begitu juga sebaliknya. Gak percaya? Buktinya ya, kita di sini ada masalah. Orang tua di kampung, orang tua di Indonesia bisa tahu kita ada masalah. Benar nggak? Nah, itu namanya bubur, ikatan. Gak jadi soal sejauh apapun. Ya. Jadi jauh itu kilometer itu nggak ada ukuran, nggak ada hitungan itu. Jadi kalau selagi ada hubungan emosinya, ada gelombang pikiran yang pasti ketemu dia. Ya. Nah, jadi kalau kita mau sukses, impian ini mesti diselaraskan semuanya. Kita idealnya semuanya ya, semuanya. Tapi minimal pada sepasang bidadari, orang yang gelombangnya paling dekat dengan kita, orang tua, mertua dan pasangan kita. Ini mesti selaras semuanya. Kalau selaras percepatan, nggak selaras pelambatan. Ya. Makanya orang-orang yang impiannya bercabang, impiannya tidak sama dengan suaminya, dengan istrinya, dengan orang tuanya, dengan mertuanya, sulit suksesnya, sulit bahagianya. Kisah Malin Kundang yang asli, ya, itu kan anaknya durhaka kononnya, ya, kemudian jadi batu gitu. Nah, itu adalah tingkat ketidakselarasan yang luar biasa sampai jadi seperti itu, walaupun kisahnya fiktif, ya, walaupun kisahnya fiktif.
Tapi bagi kita ilmu itu berlaku. Kalau selaras percepatan, nggak selaras kelambatan. Kenapa Indonesia nggak maju-maju? Karena 220 juta penduduk Indonesia, ya impiannya beda-beda, partai beda-beda, MPR, menteri beda, ya menteri presiden beda, ya KPK, Polri beda. Nah makanya cabang-cabang semuanya. Oke? Singapura itu dari segi agama mereka beda-beda, dari segi etnis mereka beda-beda, tapi impiannya sama. Mereka pengen Singapura maju, akhirnya maju beneran. Ya. Ada yang bilang, wah Singapura Pak, penduduknya sedikit Pak, ya cuma ya ukuran Surabaya Pak, penyelarasan gampang. Cina itu penduduknya lebih banyak pada kita, tapi karena impiannya selaras, pengen memajukan Cina, mereka maju. Ya, dari segi pertumbuhan ekonomi mereka nomor 1 sekarang. Ya, nah jadi kalau kita ngomong Indonesia kan berat. Nah kita mulai dari diri kita, keluarga kita ya, nah minimal selaras. Terus gimana? Sama teman-teman di kantor, teman-teman seorganisasi, selaras semuanya, cepet jadinya tuh. Ya, kayak kita nih mau bangun masjid misalnya. Oke, kita selaras sama-sama nih, kita harus bangun di masjid. Tak, kapan mulainya? Dan insya Allah kapan rampungnya? Tulis tanggalnya. Ya, nah diselaraskan semuanya. Itu namanya doa, itu namanya niat. Sama gini loh, ya. Kita mau sholat asar, bisa nggak kita sholat asar nggak pakai niat? Lihat bentar deh, kalau punya 2 rakaat, kalau 4 rakaat gitu. Nggak bisa. Walaupun kita bisa hak kosor misalnya, kayak saya musafir gitu, saya punya hak ke kosor gitu. Tapi harus diletakkan di awal. Apakah maunya 2 atau 4? Nggak bisa 2, satu tengah jalan lagi 4, kayaknya lagi sibuk nih jadi 2, nggak bisa. Jadi angkanya mesti spesifik di depan. Ya, nah teman-teman mau bangun tuh masjid atau impian apapun, nah pastikan diselaraskan, terus spesifikkan di awal. Tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa majunya. Sekitar 2 tahun 3 tahun lalu saya ke Malaka, ya, salah satu negeri bagian di Malaysia, itu luar biasa. Jadi pemimpin di sana, kalau bahasa kita itu gubernurnya mencanangkan. Jadi pada tahun 2010 bulan 10 ya, dan angkanya 10 semua gitu. Dia bilang Malaka maju. Indikator majunya adalah ini. Ya, itu ditulis di mana-mana sama dia. Dan benar, saya kan di sana ya, saya tinggalnya di Malaysia sekian tahun gitu. Ternyata benar itu memang berubah beneran, ya, berubah beneran. Ya, jadi kota yang kayak gitu aja yang sebenarnya tertinggal gitu dibikin sama dia bagus, cakep gitu ya. Ada sungai, sana bukan sungai, parit, ya. Terus kita nyusuri parit gitu tuh, ya. Nah, dia kasih lampu-lampu, dia kasih cerita-cerita, rame, ya. Luar biasa. Tukang becak di sana aja pendapatannya bisa ya di atas 11 juta. Tukang becaknya di sana. Jangan ditanya yang lain seperti apa. Nah, karena apa? Sang gubernur berusaha menyelaraskan impiannya kepada seluruh masyarakatnya. Jadinya cepat maju luar biasa. Ya, nah saya bilang gak usah muluk-muluk dulu. Kita mulai dari diri kita, terus keluarga kita, keluarga besar kita, organisasi kita, teman-teman di kantor. Pastikan selaras semuanya. Apapun impian kita, samakan semuanya dulu. Nah, insya Allah jadi percepatan. Telunjuk sama telunjuk, jempol sama jempol. Yang cilaka kita hari-hari apa? Jempol satu telunjuk satu kelingking. Satu lagi langsung nonjok malah gitu ya. Nah, karena dia pikirnya sweetnya sweet Cina gitu kan. Soal Cina kan ada gini gitu ya, ada gini gitu. Karena nggak selaras. Ya, nah ilmu ini sangat penting. Teman-teman, sedekahnya hebat, zikirnya hebat, ininya berantakan semuanya. Orang tua nggak ridho kita kerja, orang tua nggak ridho kita merantau. Mau jadi apa? Saya bilang, mau jadi apa? Ya, sampai mana? Ya, makanya orang-orang tidak selaras dengan ya orang tuanya, mertuanya. Nah, itu biasa langkahnya berat. Apalagi dia sampai benar-benar tidak diridho sama orang tuanya. Ini masalah nggak putus-putus nih. Kadang-kadang jodoh seret, keturunan seret, rezeki seret, ya ketemu dengan orang-orang jahat gara-gara itu. Karena orang tua tidak ridho dengan dia. Dan bagaimana mungkin Allah ridho dengan dia? Ya. Nah, jadi yang penting ya keselarasan. Kita lihat next. Siapa ini? Richard Branson. Siapa Richard Branson? Yang punya Virgin, ya Atlantic ya. Masih banyak lagi usahanya yang lain, ada kereta api, ada penerbangan luar angkasa gitu ya, ada minuman, ada properti, ada resort, macam-macam semuanya ya. Dia orang terkaya, urutan berapa? 200 sekian gitu ya. Kalau kita urutan keberapa di Los Angeles? Di Jakarta masuk nggak? Terkaya urutan berapa gitu, masuk nggak? Nggak. Kecamatan masuk, kecamatan? Hah? Kelurahan? Kompleks rumah masuk? Blok rumah? Blok rumah masih masuk. Pak, saya orang terkaya Pak, di blok rumah saya. Oh iya. Karena di blok itu cuma ada 2 rumah, ya. Yang satu rumah kita sebelah rumah kosong, ya. Nah. Asem nih masih poinnya. Nah, ini orang terkaya urutan ke 260-an.
Waktu itu saya ketemu dia, kita dinner bareng ya, dan alhamdulillah saya waktu itu satu-satunya orang yang bisa ngobrol langsung sama dia. Saya tanya, ya, menurut Bapak, menurut Anda, ya, apa kaitannya ya antara bisnis dengan keluarga? Apa jawaban dia? Dia bilang, for me, family is everything, gitu. Ya. Ada orang, nah ini dia cerita sebelumnya, ya, dia cerita sebelumnya. Jadi ada orang, dia punya istri, punya anak, punya semuanya, tapi dia tidak memiliki life. Dia tidak memiliki life. Dia sekedar punya aja. Istri ada nggak ada, anak ada nggak ada, tapi dia tidak memiliki life. Nah, mestinya apa? Kita mesti memiliki life, punya pasangan, punya keluarga, dan memang punya life. Kalau punya life, nanti bisnisnya bakal alive. Itu kata Richard Branson kurang lebih. Ya. Jadi kalau di sini ada alive, bisnis, karir akan alive, akan hidup. Ya. Dia non Muslim, dia bukan pendeta, dia bukan ustaz. Ya. Tapi ilmunya cocok menurut saya. Ya. Nah, makanya juga ya kita keberhasilannya luar biasa. Ya, keberhasilannya luar biasa. Jadi dia berusaha juga keluarga itu selaras dengan impian-impiannya. Nah, makanya kita dari segi pencapaian yang finansial itu luar biasa. Orang terkaya di dunia urutan ke-200-an gitu. Ya, tak gampang jadi orang terkaya itu. Orang terkaya di Indonesia aja itu, waduh, kita punya duit misalnya ya 5 triliun aja belum masuk orang terkaya Indonesia. 100 terkaya belum masuk loh. Itu masih skala Indonesia loh, apalagi skala dunia gitu. Ya. Nah, jadi kalau kita ini mungkin urutan keberapa gitu ya. Kalau diambil nomor urutnya mungkin 8 tahun baru kepanggil lah gitu ya. Jadi, next kita lihat. Siapa ini? Donald Trump. Siapa Donald Trump? Ya, salah satu orang terkaya di Amerika dan salah satu orang terkaya di dunia. Kalau di Amerika dia terkaya urutan ke-80-an gitu ya. Bisnis propertinya banyak di mana-mana, di New York di mana gitu ya. Ada kayak waktu saya ke Korea juga ya, saya lihat itu di Seoul ya, ibu kota Korea Selatan, itu kedutaan Indonesia itu bersebelahan dengan Donald Trump punya tower ya, Trump Towernya ya. Jadi memang kaya beneran lah gitu ya, punya bisnis seperti itu di mana-mana gitu ya. Nah, kita waktu itu tanya juga dia, kan karena itu kesempatan juga sulit gitu ya, makanya kita tanya pertanyaan yang singkat ya, langsung menukik gitu. Kita tanya, Pak, apa rahasia sukses Bapak? Apa rahasia kaya Bapak? Tolong sebutkan dalam 2 kata saja. Nah, jadi kalau sukses kan banyak, rumus banyak, formula banyak. Tapi kalau intinya apa? Saripatinya apa? Ya, 2 saja. Ya. Nah, ternyata apa jawaban Donald Trump? Dia bilang, the first one is family, the second one is quality. Kalau ini beres, semuanya beres. Kalau ini kacau, semuanya kacau. Pertama apa? Keluarga. Kedua, kualitas. Jadi kalau ini beres, semuanya beres. Kalau ini kacau, semuanya kacau. Dia keluarganya nggak ideal, dia dengan istrinya, dia dengan ibunya gitu ya, tidak ideal. Tapi dia mengakui betapa pentingnya peranan keluarga. Nah, apalagi kita orang-orang beriman, apalagi kita Muslim beneran, insya Allah lebih mengakui peranan keluarga. Ya, makanya memang keluarga itu adalah tiangnya negara. Kalau ini beres semuanya, kalau kacau semuanya. Ya. Amerika dari segi finansial itu sangat-sangat berhasil, tapi yang lainnya kacau. Gara-gara apa? Dari segi keluarga nggak beres. Di Indonesia seburuk-buruknya keluarga, jarang anak nuntut orang tuanya. Kalau di sini tiap sebentar terjadi. Ya, bagaimana mungkin kehidupan anak ini diridhoi sama orang tuanya? Bagaimana mungkin kehidupan anak ini diridhoi sama Allah gitu? Ya. Nah, jadi kadang-kadang kalau orang tua tidak ridho, itu kita bisa jadi berhasil dari segi finansial. Tapi dari segi yang lain itu lebih berantakan biasanya. Ya. Hidup gak beres-beres, masalah gak putus-putus, ya, keluar masuk tuntutan-tuntutannya, penjara banyak ya. Saya kenal dengan sebuah band ya dari Indonesia gitu ya. Ini bandnya luar biasa, ya, bandnya luar biasa. Itu baktinya sama orang tua luar biasa, gitarisnya, vokalisnya dan semuanya, ya. Dan orang tuanya memang mendukung, ya. Awalnya tidak mendukung, kemudian mendukung gitu ya. Apa yang kemudian terjadi? Jadi waktu itu dia cium kaki ibunya ya, dia bilang sambil nangis waktu itu ya, Bu tolong ridhoi langkahku, aku memang mau ngeband, mau bermusik nih. Ibu ridhoi, kalau ibu ridhoi ini jalan, kalau ibu ridhoi nggak ridhoi ini nggak jalan. Akhirnya ibunya nangis juga meridhoi dia. Akhirnya apa terjadi? Band ini meledak, ya, menjadi band dengan ringback terbesar sedunia. Siapa itu? Wali. Ya. Michael Jackson itu ringback tone-nya cuma 20 juta download. Wali 30 juta download sedunia. Ya. Karena apa? Michael Jackson gak rukun sama orang tuanya mungkin ya. Mungkin dia udah meninggal aja, ayahnya masih ngomong gak benar terhadap dia gitu ya. Nah itu urusannya dia lah.
Nah, tapi bagaimana ya keselarasan dengan keluarga ini efeknya memang luar biasa. Ada lagi tuh band dari Indonesia tuh, ya. Ini band juga terkenal, saya nggak enak nih karena contohnya nggak baik, saya nggak usah sebutin, ya. Terkenal, meledak, booming gitu ya, jadi di mana-mana gitu ya. Tapi nih ya, si vokalis waktu ditanya sama Foteman, ibunya mana? Oh, ibu saya udah meninggal katanya. Oh, ibunya masih ada. Ini bandnya aneh, meledak di mana-mana, albumnya booming, ini background booming, konsernya tuh sampai mall bisa pecah cuma dia tuh, beneran. Bukan kata-kata kiasan, beneran. Mall bisa pecah karena dia kalau dia konser tuh, ya. Tapi uangnya nggak jelas, sampai sekarang nggak punya rumah dia tuh, ya. Kendaraan juga nggak punya, masalah nggak putus-putus. Karena itu orang tua nggak ridho sama dia, bagaimana mungkin hidup bisa beres. Jadi rezeki itu bukan soal total uang, ya. Rezeki itu kalau berkah, ini kayak tadi nih contohnya vokalis yang nggak bener ini, uangnya banyak, tapi lihat tuh, nggak kelihatan uangnya, rumah nggak punya, semua nggak punya, gitu. Sementara yang anehnya lagi, basisnya dia, drummernya dia, kan uangnya lebih sedikit tuh, bisa punya rumah. Dia yang lebih kaya sebagai vokalis, sebagai pencipta lagu, itu kan harusnya lebih sekian kali lipat tuh, nggak punya rumah juga. Jadi rezeki itu, jadi gini loh, kita selalu ngomong tentang uang, Allah tidak pernah ngomong tentang uang, jarang. Coba cek Al-Quran, coba cek tuh hadis. Jarang Allah ngomong tentang uang. Allah ngomongnya apa? Rezeki. Kita ngomong soal kaya atau miskin. Allah ngomong apa? Penghidupan yang lapang, penghidupan yang sempit. Itu kata Allah, ya. Nah, jadi kalau rezeki itu berkah, jadinya insya Allah cukup. Kalau tidak berkah, jadinya masalah. Pasti masalah. Ini saya kasih tahu ya, ruang, waktu, dan uang, ya. Ruang, waktu, dan uang itu relatif. Bisa melapang, bisa menyempit. Kalau berkah, jadinya melapang. Kalau tidak berkah, jadinya menyempit. Ya, uang, ruang, waktu. Kita hari-hari kejar-kejaran terus, ya. Nanti kita belajar ilmunya. Bagaimana waktu jadinya lapang. Ya. Nah, salah satu tipsnya agar kita bisa melapangkan waktu kita, ya ini dia. Jadi kalau kita sedekah uang, Allah akan lapangkan uang kita. Kalau kita sedekah waktu, Allah akan lapangkan waktu kita. Nah, bagaimana caranya melapangkan waktu? Menyisihkan waktu bersama orang tua, itu akan melapangkan waktu kita. Terus apa lagi? Duha. Itu akan melapangkan waktu. Makanya kalau orang pegang duha, urusan beres. Urusan beres. Ini kita sampai malam kerja, terus nonstop gitu ya. Sampai lembur ini itu ya, keteteran mukanya kusut terus. Gara-gara itu, malah waktu masih cukup. Waktu adalah anugerah yang paling adil Allah berikan bagi semuanya. Sama-sama 24 jam. Ya. Kenapa yang satu keteteran, satu sangat sukses, satunya nggak ada apa-apanya? Yaitu karena kita nggak ngerti cara mengelola waktunya. Nah, agar waktu itu lapang, sisihkan waktu bersama orang tua. Ya, Allah akan lapangkan waktu kita. Teman-teman kalau pergi berhaji gitu ya, Oktober kemarin, ya, itu ada 5 juta jemaah haji di sana. Ngumpul di waktu yang sama di Padang Arafah. Padang Arafah itu padang kecil. Berapa yang ngumpul? 5 juta orang serentak. Karena namanya berhaji itu waktunya mesti serentak. Di waktu zuhur, jadi di tempat yang sama, waktu yang sama, ngumpul tuh 5 juta orang. 5 juta orang itu gak sedikit. Itu penduduk Bandung dan Surabaya digabung, tahu gak? Digabung tuh. Apa yang terjadi? Muat. Karena apa? Allah ridho berkah. Tempat lapang. Allah punya sifat namanya apa? Ya wasi, ya, maha melapangkan. Harusnya muat, jadinya apa? Muat. Ada lagi yang lebih ekstrim, ya, ketika tawaf wada, ya, tawaf terakhir ketika haji. Itu biasanya waktu cuma 2 hari, karena biasanya habis itu travel langsung ke Madinah atau langsung balik ke Jeddah, ya. Itu waktu cuma 2 hari. Tempat tawaf itu cuma muat ribuan orang. Tapi apa? Harus masuk 5 juta orang. Karena berkah, muat, cukup. Ya. Jadi ruang, waktu, tempat gitu ya. Itu relatif, bisa melapang, bisa menyempit, tergantung kitanya. Makanya rezeki yang tidak berkah jadinya nggak cukup. Ya, muring-muringnya terus gitu. Tapi kalau berkah, insya Allah berapa aja jadinya cukup. Ya, mau miliar cukup, mau juta juga cukup gitu. Ya. Salah satu pemimpin kita, saya mau saya sebutkan namanya, ya, pernah menjadi pemimpin Indonesia. Itu dia pernah menjadi salah satu orang terkaya di dunia dan pernah disebut sebagai orang paling powerful se-Asia. Ya, jadi dari segi uang tanpa batas, rezeki belum tentu. Menurut saya Allah kasih ya di akhir hidupnya kehidupan yang sempit. Anaknya masuk penjara, anaknya masalah, anaknya buron ya. Bayangkan kita orang tua ya, rambut udah putih semua, tinggal menjemput masa nih, ya, dengan kabar seperti itu, anak masuk penjara, sempit nggak rasanya? Sempit luar biasa. Uang gak ada artinya lagi tuh. Ya, kalau masih muda-muda kita masih oke dengan kabar seperti itu. Kalau udah tua nih, nggak bisa nih, hati, otak nggak bisa terima tuh. Ya, nah menurut saya itu kehidupan yang sempit. Ya, itu rezeki yang sempit. Nah uangnya tanpa batas. Nah jadi kita berusaha jemput rezeki itu yang berkah. Kalau berkah jadinya cukup.
Salah satu keberkahan disebut dengan keselarasan dengan keluarga kita ya, dengan pasangan kita, orang tua kita. Ya. Nah, nanti begitu anaknya ambil balik juga, nah berusaha selarasan dengan mereka juga. Nah, ini yang jadinya nanti percepatan. Ya. Percepatan luar biasa. Itu juga disampaikan oleh Donald Trump. The first one is family, the second one is equality. Kita lihat ya bagaimana Donald Trump menyampaikan ilmu ini sambil menunjukkan ya ibu saya 7 keajaiban rezeki. Ya, kita lihat video ini. Well, the first of life is family. And you know, ultimately family is more important than all of this stuff. If you have a great family and you have a wife or husband and great kids, and you know, brothers, sisters, the whole thing, but that's to me more important. And I've seen a lot of people that are successful, but they don't have good families, and they never have. Kemudian, Donald Trump menjelaskan trik-trik dalam simbol perdagangan. Yeah, the first one is family. Yeah, the first one is family. The second one is quality. Kalau ini beres, semuanya beres. Kalau ini kacau, semuanya kacau. Ya, tidak perlu nunjuk orang, tidak perlu nunjuk ini itu. Kita mulai aja dari diri kita, keluarga kita. Bereskan, selaraskan. Ya. Ada yang bilang, ya, tolong lampunya hidupkan aja, nggak perlu dimati-matikan ya. Jadi kalau saya, ya hidupin aja terus, nggak masalah. Ya. Nanti kalau hidup mati terjadi diskotik ntar ya. Jadi tidak perlu nunjuk orang, mulai aja dari keluarga kita, ya, dari keluarga besar kita, mulai dari sana. Nah, orang biasa selalu ngomong sama saya, Mas Iko, keluarga saya beda pendapat, Mas Iko, orang tua maunya gini, istri maunya gini, waduh nggak selaras. Percaya sama saya, hampir semua keluarga mengalaminya, ya, pasti itu. Orang tua beda pendidikan dengan kita, beda pengalaman dengan kita, pasti cara pikirnya juga beda gitu loh. Pasangan juga sama, pasangan kita coba cek, biasanya sifatnya kebalikan dari kita, ya, coba aja cek. Biasanya kita rada jorok, dia rada bersih. Kita rada boros, dia rada pelit biasanya. Ya kan? Kita rada cerewet, dia rada diem biasanya. Benar nggak? Iya. Nah memang gitu, memang takdirnya. Jadi memang kita itu biasanya disukakan, kita itu suka pada orang yang sifatnya kebalikan dengan kita. Gitu. Makanya pernikahan artis-artis itu jarang yang langgeng karena apa? Biasanya dia nikah dengan sifatnya sejenis, sama-sama dominan gitu. Ya. Nah, ya udahlah. Yang penting kitanya. Jadi memang udah fitrahnya, udah natural, udah nature-nya itu memang berbeda. Udah hadapi. Itu gunanya kita dialog, 2D rumusnya. Dialog, doakan, agar selaras semuanya. Ya. Kayak saya pengen impian apa gitu, pengen rumah apa, mobil apa, itu saya ngomong tuh. Jadi orang tua, mertua, istri saya, kita set tuh sama-sama. Gimana nih kalau uangnya segini? Masuk akal nggak? Cocok nggak? Kalau mobil ini oke nggak? Kalau rumahnya ini oke nggak? Kalau bangun gedungnya gini oke nggak? Kita ngomongin sama-sama. Kecapai nggak nih tahun 2012? Kecapai nggak nih 2015? Gitu. Nah, alhamdulillah selama ini 80% kecapai semua dan cepat. Ya. Jadi berapa pendapatan yang saya pengen pada tahun ini, ya itu yang kita selaraskan tahun lalu. Nah, berapa pendapatan tahun depan, insya Allah kita telah selaraskan sekarang dan sedang kita perjuangkan sekarang. Ya. Nah, saya pengen teman-teman juga melakukan hal yang sama. Saya udah survei di mana-mana, biasanya nggak sampai 5%, nggak sampai 5%. Orang yang punya impian, ya telah menyampaikan impiannya pada pasangannya, pada orang tuanya, pada mertuanya. Pengalaman saya nggak sampai 5%. Ya, langka. Ya, jadi dia punya impian sendiri tuh. Ya, jadi persis sholat berjamaah dengan sholat sendiri ya. Kalau sholat sendiri cuma 1, kalau berjamaah 27, nggak selaras, minus. Zuhur dengan asar bukan 1 kekuatannya, tapi minus, dosa malah jadinya. Ya, nah jadi amat penting diselaraskan. Memang materi ini penting luar biasa. Biasanya pengalaman saya ngomong kata selaras itu dalam sekali seminar sekitar 15 kali sampai 20 kali, karena memang sangat penting. Kalau di buku saya letakkan di awal, ya saya taruh di bab awal, tidak boleh masuk bab berikutnya sebelum itu ya, tidak boleh masuk bab berikutnya sebelum ini praktek. Selaraskan dulu, ya baru praktek, baru sedekah, baru duha, baru zikir, baru macam-macam semuanya. Ya, boleh? Ya, karena memang kita yang dikejar itu bukan sekedar uang. Uang itu cuma salah satunya aja. Kita pengen bahagia. Nah, salah satu alat bantunya adalah uang. Gitu. Nah, uang dan bahagia kuncinya di sini. Keluarga. Itu rezeki, itu surga, itu bahagia adanya yang mulanya dari keluarga. Boleh ya? Boleh? Oke.
Nih penting nih ya. Gampang ingatnya. Rumus mencapai impian. Namanya apa? 7I. Ya. Pegang aja nih I. Kalau kepegang semuanya insya Allah tercapai cepat. Ya, 7I. Apa itu? Yang pertama impiannya ya mesti ada. Terus apa? Ikhtiar. Ya mesti action gitu ya. Mau sholat aja sampai 1000 rakaat tapi nggak pakai action nggak jadi gitu. Karena kita terikat dengan sunatullah. Ya mesti bekerja berdasarkan sunatullah. Ikhtiar. Terus apa lagi? Mesti ada ibadahnya. Jadi gini loh. Ibadah itu ikhtiar. Ikhtiar itu ibadah. Mestinya pemahaman kita udah kayak gitu tuh. Kayak tadi barusan saya nge-tweet. Orang yang umroh belum tentu niat ibadah. Orang yang bisnis belum tentu niatnya dunia, belum tentu. Ya, bisa jadi umroh niatnya apa? Dagang beneran, cari duit beneran. Ya, kumpulin jemaah udah umroh. Ya, nggak ada niatnya akhiratnya nggak ada sama sekali. Atau sebaliknya. Belum tentu orang itu kerja tukang langgang gitu sampai 12 jam sehari, 16 jam sehari gitu ya, bisnis juga ya. Belum tentu niatnya dunia, belum tentu. Ya. Jadi tergantung niatnya dan caranya. Nah, saya bilang ikhtiar adalah ibadah, ibadah adalah ikhtiar. Kayak teman-teman datang ke sini sekarang, belajar katanya. Oke? Belajar itu ikhtiar atau ibadah? Ikhtiar, menjemput ilmu juga ibadah. Terus nanti kita sholat malam misalnya ya, bagian tahajud misalnya. Tahajud itu ikhtiar atau ibadah? Ibadah juga ikhtiar memudahkan impian kita. Sholat duha ikhtiar atau ibadah? Ibadah juga ikhtiar memudahkan rezeki kita. Puasa ikhtiar atau ibadah? Ibadah juga ikhtiar ya memudahkan kesehatan kita ya dan impian-impian kita. Jadi puasa itu sangat bagus, dia memudahkan impian kita ya. Karena inti dari puasa itu adalah pengendalian diri. Ya. Nah orang kalau mau mencapai satu tujuan intinya harus mampu mengendalikan diri. Kalau enggak dia nggak fokus jadinya. Ya. Makanya filosofi puasa itu menarik ya. Jadi puasa itu bahasa Inggrisnya apa? Ya, fasting. Ya. Kalau kita lihat dari sisi yang lain dia fast, cepat. Tapi hikmahnya apa? Terkendali. Jadi cepat terkendali, Itu puasa, itu fasting. Fast ya, tapi terkendali. Terkendali tapi mesti fast. Kalau terkendali saja lambat nggak cocok, lama jadinya. Nah, dua-duanya mesti jalan. Jadi apapun yang kita lakukan, kalau diniatkan dengan benar, kalau dimaknai dengan benar, semuanya jadi ikhtiar, semua jadi ibadah. Ya, kerja juga ikhtiar, juga ibadah. Nah, terus apa lagi yang berikutnya? Istiqomah ya, terus menerus, bukan sekali pukul. Kebanyakan orang ketika Ramadan mendadak soleh semuanya. Ya, peci ditempel semua, pakai sarung semua gitu ya, mendadak soleh lah semuanya. Nanti masuk bulan Syawal, udah balik lagi kayak sebelumnya. Ya, nggak berbekas apapun. Makanya dalam Islam itu disebut apa? Mendirikan sholat, bukan mengerjakan sholat. Tidak ada satu hadis pun, tidak ada satu ayat pun mengatakan apa? Mengerjakan sholat, nggak ada. Yang ada apa? Mendirikan sholat. Artinya apa? Mendirikan nilai-nilai sholat. Nah, namanya mendirikan tidak gampang. Mau mendirikan bangunan nggak gampang. Tapi begitu sudah berdiri, sulit terhancurkan. Ya, sulit terhancurkan gitu. Ya. Nah, mesti terus menerus. Terus apa? Mesti iman, yakin. Misalnya Nabi Musa tuh, ya, dikejar Firaun dan pasukannya, ya, terus diwahyukan ke dia untuk membelah lautan, ya, terus Nabi Musa membelah lautannya dengan kayunya, diketuk gitu. Kalau nggak yakin, kira-kira lautnya kebelah nggak? Kebelah nggak? Misalnya, kebelah nggak ya? Kebelah nggak ya? Kalau nggak kebelah ntar malu bisa sama teman-teman, ya, nah, nggak bisa, ya. Karena yakin, karena faktor mukjizat, karena faktor Allah akhirnya terbelah. Artinya apa? Nabi sekalipun mesti yakin, apalagi kita. Ada Nabi di sini ada? Ada kan? Nah, Nabi itu mesti yakin, apalagi kita. Jadi gitu, doa, amal, ikhtiar, impian, action itu kalau nggak pakai yakin nol. Oke? Jadi tidak ada namanya 30%, tidak ada namanya 40%. Yang ada cuma apa? 0% atau 100%. Nah, yakin itu membuat jadinya ya 100%. Tanpa yakin ya udah jadinya 0%. Kita lihat ya di Indonesia, kalau di sini mungkin jarang kecelakaan. Kita lagi di Indonesia. Ada orang ngebut gitu ya. Orang bilang ngebut ntar kecelakaan. Saya lihat dengan mata saya, banyak orang yang ngebut nggak celaka, aman aja kok hidupnya. Benar nggak? Iya kan? Nah, ngebut nggak celaka kok, aman kok. Ada lagi orang yang lambat-lambat, ya, selamat juga, ya. Terus siapa yang celaka? Yang celaka adalah orang yang ragu-ragu. Benar nggak? Iya.
belok nggak belok, belok nggak belok, udah ke kanan kiri lagi, injak garis, nah itu ketabrak tuh, ya. Mau motong lampu merah nggak yakin, ya, udah itu ketabrak. Yang yakin motong lampu merah di Indonesia, ya, selamat, aman, ya. Kalau di sini saya nggak tahu, ya, di sini orang yakin semua gitu, ya. Nah, kalau Indonesia mah aman semuanya, ya. Jadi penting untuk yakin, karena apa? Maling pun kalau yakin berhasil. Seorang ustadz sekalipun ceramah dengan ragu-ragu nggak mempan, ya. Jadi mesti pakai yakin, ya. Iman, ya, 100%. Terus apa? Ikhlas. Nah, ikhlas ini banyak definisinya, saya tidak bahas itu, tapi saya mau bahas dari aspek ridho. Jadi gini, apa yang menjadi keputusan Allah? Ridho. Kita pengen uang 10 juta, Allah kasih 2 juta rupiah misalnya, ridho. Kita pengen rumah sendiri, tapi sekarang cuma tinggal di apartemen nyewa gitu, ya. Empot-empotan bayarnya, nggak apa-apa, ridho. Kalau kita ridho memudahkan tercapainya impian. Kebanyakan kita nggak ridho, pengen mobil, sekarang belum punya mobil, nah hati gemuruh tuh. Itu namanya nggak ridho. Itu yang membuat impian sulit tercapainya. Saya waktu apply visa ke sini, tahu sendiri kan, apply visa ke Amerika itu nggak gampang gitu. Apalagi bagi saya yang sering nulis tentang Islam, ya, yang sering ceramah tentang Islam gitu. Ya, banyak ustaz-ustaz kita nggak nyampe di sini ya gara-gara itu, ya, karena mereka ya perjuangannya lumayan keras, membela Palestina dan lain semuanya nggak nyampe di sini, banyak gitu, ya. Nah, saya waktu itu kan sekitar Januari gitu ya, Februari waktu apply visa. Saya bilang sama Allah, ya Allah, aku pengen ke Amerika, ya, diundang seminar di sana di Washington dan di New York. Itu maunya aku, tapi kalau engkau ridho, kalau engkau tidak ridho, nggak jadi pun nggak apa-apa. Saya bilang kayak gitu demi Allah, ya. Jadi hati itu tenang. Jadi alhamdulillah, nggak jadi juga alhamdulillah, kan tenang tuh. Kayak saya mau ketemu Donald Trump, demi Allah saya bilang kayak gitu, ya Allah, Donald Trump itu sering aku bahas di buku-buku, ya, banyak inspirasiku dalam bisnis dan lain-lain. Aku pengen ngobrol langsung sama dia, pengen ketemu langsung dengan dia. Tapi kalau engkau ridho, kalau engkau tidak ridho, nggak jadi juga apa-apa. Apa yang terjadi? Nggak tahu apa, Donald Trump itu lewat, berhenti tepat di depan saya kayak gini. Saya orang pertama ngobrol sama dia, ya. Sama waktu saya mau ketemu Richard Branson, itu juga tuh asar waktu itu, setelah sholat asar. Saya ngomong hal yang sama. Aku pengen nih Allah, karena Richard Branson sering banget saya bahas di buku saya. Saya pengen ngobrol langsung sama dia. Tapi kalau engkau ridho, nggak jadi, nggak apa-apa. Nah, akhirnya benar saya orang pertama juga bisa ngobrol sama dia. Nah, cuma waktu itu saya tagih lagi sama Allah, ya Allah di ruangan ini ya, cuma aku yang sholat asar, ya. Yang lain tuh nggak ada sholat, ya, karena banyak non-muslim, ya semua lah ya, bukan saya aja, semua non-muslim gitu. Saya bilang, aku hanya pun yang sholat asar, dan hanya aku di ruangan ini yang baca salawat, aku bilang, ya, berarti ada fadilah khususnya nih, aku bilang, ya. Nah, kalau boleh aku pengen ketemu ini, ya, Richard Branson, ya, tapi kalau engkau ridho, tidak ridho, nggak apa-apa. Jadi kalau hati kita itu plong, ya, rezeki dan impian juga akan lebih plong. Tapi kalau hati kita ini gemuruh, ya, wah, pengennya rumah, adanya cuma sekarang kamarnya cuma 3x4 atau cuma apartemen sempit. Nah, ini yang membuat kita sulit tercapainya impian-impian yang berikutnya. Ridho dengan segala keputusan Allah gitu. Dengan cara apa? Ikhtiar sungguh-sungguh. Ya, ini mahal. Tapi kalau orang pakai ini ya, makanya ada impian, ada orang yang bisa melampaui impian. Ini ilmu mahal saya bilang. Di buku manapun nggak ada yang bahas. Tapi pengalaman saya terjadi. Motivator bilang di mana-mana, ini impian nih, mesti tinggi katanya. Saya setuju. Karena apa? Dia bilang, kita hanya bisa mendapat di bawahnya, atau maksimal cuma segini. Itu kata dia. Dulu saya juga setuju. Setelah terjadi apa yang pada diri saya nggak setuju lagi tuh. Ternyata kita bisa melampaui. Ini impian kita dapatnya segini, bisa. Ya. Nah, ini kata kuncinya ya. Jadi ada namanya impian, ya, ada namanya tawakal. Sebesar-besarnya impian, mesti besar lagi tawakalnya kita, lebih besar lagi ridhonya kita. Ya, saya, ya, ini demi Allah nih saya bilang. Pernah nggak saya bercita-cita menjadi penulis mega bestseller nomor 1 di Indonesia? Nggak pernah. Pernah nggak kebayang impiannya? Punya impian deh seminar sampai ke Jepang, ke Amerika, ke Australia? Pernah nggak? Nggak pernah. Waktu itu saya cuma pengen seminar di Singapura, di Malaysia, di Brunei. Itu impian saya. Ya. Bukunya sekedar laku ya laku, saya impikan seperti itu. Tapi bestseller nomor 1 di Indonesia saya nggak pernah. Tapi apa yang Allah kasih ke saya? Nomor 1 di Indonesia selama 3 tahun, tanpa iklan, tanpa promosi. Sampai sekarang, boleh dicek di penerbit. Ya. Bahkan untuk 2 tahun terakhir, penjualan terbesar adalah kita, se-Indonesia juga. Ya. Seminarnya juga satu-satunya pembicara dari Indonesia yang sekarang udah seminar di 4 benua, sampai ke Mesir, sampai ke Arab Saudi, Jepang, Australia, masuk juga di sini. Ya. Allah kasih lebih daripada apa yang saya impikan. Oke. Nah, begitu juga ketika saya ketemu dengan Pak Sandiaga Uno. Tahu Pak Sandiaga Uno?
salah satu orang terkaya di Indonesia. Dia pernah masuk terkaya urutan ke-27, ya. Saya tanya sama dia, jawabannya sama, demi Allah dia bilang. Bapak pernah nggak mimpi jadi salah satu orang terkaya di Indonesia? Nggak pernah, dia bilang. Demi Allah nggak pernah. Dia bilang waktu dia di sebelah saya waktu itu, demi Allah nggak pernah. Kita sebentar bareng waktu itu di Palembang, ya, di sebuah kampus majelis manajemen. Nggak pernah, dia bilang. Nah, tapi pernah nggak mimpi jadi orang kaya? Oh pernah, kata dia. Jadi sekedar orang kaya pernah, tapi terkaya nggak pernah. Tapi Allah kasih segini. Jadi ada namanya impian, impian pasti besar, tawakalnya jauh lebih besar, ridhonya jauh lebih besar, ikhlasnya jauh lebih besar. Nah nanti Allah kasih apa yang pantas untuk kita. Ini kata kuncinya penting. Allah cuma kasih apa yang pantas untuk kita. Contoh sederhana, ini mohon maaf tidak masuk menyinggung, tapi ini adalah analogi karena Nabi pun memberikan analogi gitu, ya. Misal ada seorang office boy, ya, dia ketemu GM-nya, wah, Pak, saya udah 5 tahun kerja nih Pak, ya, saya udah kerjanya gigi Pak, saya dikasih dong mobil operasional, Cadillac boleh lah, ya. Kalau nggak Camaro juga nggak apa-apa lah gitu ya, kalau nggak Audi yang terbaru gitu, ya. Udah 4 tahun kerja soalnya Pak, udah gigi saya kerjanya nih, 16 jam sehari. Pertanyaan saya, dikasih nggak dia? Kenapa nggak dikasih? Belum pantas, nggak pantas, ya. Nah, ada lagi, ya, seorang staf biasa atau supervisor gitu. Kita ngomong Indonesia lah, ya, biar kita tahu gitu, biar kita bisa nyelangin. Tapi analoginya bisa di sini juga, ya. Dia ketemu sama bosnya, Pak, tolong dong saya dikasih kendaraan operasional. Ya, yang murah-murah juga nggak apa-apa lah, motor Cina second juga nggak apa-apa lah, ya. Saya udah kerja 4 tahun dari gigi, penghasilan juga dari perusahaan luar biasa karena kerja keras saya gitu ya. Saya minta motor Cina aja, second nggak apa-apa, ya. Kira-kira dikasih nggak motor Cina-nya? Enggak dikasih, dikasih mobil, ya enggak? Dan bahkan sebelum dia minta sudah dikasih. Karena apa? Karena pantas. Jadi Allah cuma kasih apa yang pantas untuk kita. Kalau belum pantas nggak dapat. Kalau sudah pantas nggak minta pun dikasih. Gitu. Nah, jadi tugas kita tuh memantaskan diri, itu aja. Capai ridhonya Allah, itu aja udah selesai. Ya, mau mobilnya jadinya Avanza, Cadillac atau apa, udah urusannya Allah. Ya, atau mobilnya jadinya hilang dulu, ya, atau mobilnya jadi motor dulu, itu urusannya Allah gitu. Ya. Nah, jadi ridho dengan segala keputusan Allah itu justru nanti akan memudahkan impian-impian kita, pencapaian-pencapaian kita, dan rezeki kita. Ya. Dan orang biasanya kalau ridho dengan segala keputusan Allah, biasanya apa? Awet muda. Ya, yang mukanya terlanjur tua jangan tersinggung, ya. Mungkin ada faktor lain, faktor umur gitu ya, faktor lain ya. Umur udah 60 mau gimana? Ya, nggak pakai operasi ya, nggak pakai ini. Orangnya pakai operasi plastik gitu ya. Saran saya jangan operasi plastik, apalagi plastik kresek. Waduh, ya. Nanti autan jadinya ya. Nah, kalau udah semua, udah ada impiannya, sudah ikhtiar, udah ibadah, udah istiqomah, udah iman, udah ikhlas, insya Allah ijabah. Kalau belum ijabah, cek iman yang kurang, ya. Kalau kurang juga tambah yang berikutnya. Apa itu? Iposan-posan, ya. Nah, baca bukunya, ya. Nah, nanti ketemu lagi itu ya. Jadi, insya Allah ini adalah rumus tentang impian. 7I, gampang ingatnya, ya. Salah satu penulis yang sangat berpengaruh bagi saya adalah namanya Al-Riz. Al-Riz ini dulu kita pernah interaksi ya. Dia menulis buku tentang positioning. Dia bilang sama saya. Bukan sama saya lah ya, pada semua gitu ya, termasuk juga yang ke saya gitu, tapi dia ngomong pada semua juga. Jadi sehebat-hebatnya sebuah modeling, sebuah formula adalah apa? Mesti sederhana, simple. Kadang-kadang orang bikin formula itu ribet, sulit ingat. Buat apa? Ya, yang ribet itu ketika kita memikirkannya, tapi ketika orang menerapkannya mestinya mudah. Itu kata Pak Aris. Makanya rumus impian saya sederhanakan menjadi ini 7I, insya Allah gampang ingatnya. Gampang nggak kira-kira? Oke, tutup matanya semua. Ya, tutup matanya semua. Itu. I pertama apa tadi? Dua apa? Terus? 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 Sama dengan? Oke, ya. Nah, lulus sudah itu ya. Kalau nggak lulus memang lolos lah ya. Jadi gitu, 7I, mudah ingatnya. Itu rumus tentang impian. Sekarang kita lihat lagi rumus tentang duit, ya. 7D, kita lihat. Next. Rumus impian 7D, rumus duit 7. Rumus impian 7I, rumus duit 7D ya. D pertama dagang. Kalau nggak bisa dagang investasi. Kalau nggak berarti pasti linear. Pasti linear.
akan gini dia, ya pasti itu. Jadi di satunya dagang, yang berikutnya doa, kemudian duha itu rezeki. Ya, baca tuh ya doanya, baca lagi fadilahnya, rezeki semuanya itu. Kalau kita tinggalkan itu ya rugi kita. Ya. Makanya Azim Premji, salah satu orang terkaya di India, dia sholat duha. Pak Sandiaga Uno, salah satu orang terkaya di Indonesia, sholat duha. Ya, pegang tuh duha. Duha itu rezeki. Ya. Nah, yang berikutnya adalah derma, sedekah. Ya. Yang berikutnya adalah zikir. Zikirnya apa? Ada banyak zikir, semuanya baik. Ya, cuma yang terkait erat dengan rezeki, saran saya dua, ya Fatah ya Rozak. Kenapa? Ikut aja dulu, ntar ngerti. Ya. Kalau dijelasin semua kelamaan gitu. Ya. Kenapa babi haram? Saya mau tanya coba. Kenapa babi haram? Saya mau tanya. Penyakit katanya. Oke, penyakitnya dibuang. Halal nggak? Enggak juga. Hah? Jadi kalau haram, haram aja. Selesai. Ya. Mau cacing pitanya dicabut, penyakitnya dibuang, tetap aja haram. Mau misalnya babinya disunat, tetap aja haram. Atau babinya kita kasih jilbab gitu, tetap aja haram, nggak bisa. Ya. Nah, ilmunya ada pasti, ya ilmunya ada gitu ya, bukan semata-mata Allah haramkan tuh ya. Ini. Cuma kadang-kadang kita ilmunya belum nyampe, ya. Kayak babi itu, ya. Ini saya baca di sebuah ensiklopedia, ya. Saya pas ngomong ini akhirnya orang-orang Chinese, orang-orang Muslim nggak mau lagi makan babi. Saya baca itu dari sebuah ensiklopedia, ya. Saya ngomongin ke dia. Saya temukan, jadi babi itu, ya, itu DNA, ya, DNA dia itu paling mirip dengan manusia. Ya, makanya kalau ada apa-apa, kita sakit atau apa itu biasa langsung susunya pakai babi gitu. Ya, untuk kosmetik juga babi, itu apa juga babi gitu ya. Nah, karena DNA-nya paling mirip. Dan cilakanya di antara seluruh hewan, kambing, sapi, kerbau, ayam, kalau kita makan, ya, itu semuanya larut. Kalau babi nggak larut semuanya, masih tersisa di tubuh kita. Jadi dikhawatirkan kalau kita makan terus, ya, itu tersisa dan DNA-nya mirip, akhirnya apa? Nyatu ke kita, sifat-sifatnya kebawa ke kita. Ya. Nah, memang DNA-nya paling mirip. Makanya di zaman Nabi Musa ada sekelompok umat yang durhaka, ya, pas hari Sabat itu, hari Sabtu itu, dibilang jangan jangan bekerja ibadah, mereka kerja juga gitu. Akhirnya apa? Dikutuk sama Allah jadinya apa? Babi dan kera. Dan secara penelitian memang DNA yang paling mirip dengan manusia adalah babi dan kera. Jadi Allah membaca lebih cepat banget gitu. Ya apapun sebenarnya cepat lah bagi Allah gitu ya. Tapi Allah menunjukkan sebuah pastilahnya memang ini kayak gitu gitu. Ya. Nah itu mungkin salah satu alasan kenapa babi itu haram. Tapi andai kata DNA babi diubah sekalipun tetap aja haram. Hanya boleh mungkin kalau kondisinya darurat, kita di hutan tidak ada makanan apapun ya, benar-benar ini dan kita udah kelaparan 2 hari, ada babi ya udah makan juga nggak apa-apa, tapi sekedarnya juga. Nggak boleh, pas ada babi, kita barbecue nih, kasih kecap gitu ya. Nggak boleh juga ya. Ya. Kalau Indonesia itu lebih ya negeri-negeri yang benar-benar parah menurut saya ya. Jadi untuk umroh saja itu kita pakai suntik meningitis dan itu dari babi sebagian bahannya. Ya. Umroh hukumnya sunnah, babi hukumnya haram. Ya. Ini nggak ketemu di Indonesia nih. Baru ada yang halal ya, suntik meningitis itu baru 2 tahun terakhir. Sebelumnya nggak ada yang halal. Ya. Itu dikhawatirkan apa? Takut kena penyakit otak ya yang tertular dari Afrika katanya. Padahal orang Afrika pun nggak pakai suntik kayak gituan. Ya, dan orang Arab pun tidak mewajibkan. Ya. Nah, kalau di Indonesia ada duit soalnya, ada proyek kan? Nah, kayak gitu. Ya. Jadi ya orangnya kita bisa dibeli, yang kaum yang lain pun coba mainin. Ya, pokoknya yang muslimnya dikasih babi aja dengan cara yang lain gitu. Ya. Nah ini ya tantangan lah ya bagi kita semua. Jadi ini rumusnya saya bilang ya. Jadi ikut aja. Jadi kalau zikirnya apa? Ya Fatah ya Rozak. Itu untuk terkait rezeki. Ya, itu terkait rezeki. Nah ini kalau diterapkan semua, insya Allah duitnya ada, insya Allah juga dahsyat. Ya. Teman-teman, kalau rezekinya gitu-gitu aja 2 tahun, saran saya itu biasanya karena 3. Ilmunya gitu-gitu aja, actionnya gitu-gitu aja, atau sedekahnya gitu-gitu aja. Kalau ini diubah, ditambah, insya Allah tambah semua tuh. Praktek aja saya bilang kamu saya. Gak usah bantah, coba praktek aja udah. Ya. Nah, kenapa gitu-gitu aja? Sedekah juga gitu-gitu aja. Malaikat juga udah hafal gitu. Mau nyatat tuh udah tutup mata, malaikat udah hafal gitu ya. Nah, paling juga segitu ya. Yang paling receh pasti ya. Yang paling kecil pasti ya. Nah, akhirnya apa? Rezeki kita juga kayak gitu, segitu-gitu aja. Nah, coba dinaikin. Coba sedekah ekstrim. Ini momentum terbaik saya bilang, mumpung Ramadan.
ya, mumpung Ramadan bulan terbaik, segalanya dilipat gandakan, ya. Kalau menurut saya, mumpung Ramadan coba sedekah ekstrim, ya. Kasih sedekah yang jumlahnya belum pernah kita lakukan selama ini, ya, sampai badan kita gemetar, ya, sampai mata kita berkaca-kaca, ya. Nah, coba saya bilang, insya Allah Ramadan ke depan nasib berbeda, saya bilang. Jangan sampai 2-3 kali Ramadan gitu-gitu aja, 3 kali Lebaran gitu-gitu aja gitu ya. Itu Bang Toyib ya. Kita mah jangan ya. Gak capek tuh, hidup gitu-gitu aja, gak capek saya bilang. Capek gak? Capek kan nih? Ya diubah lah, ya. 3 saya bilang, tambah ilmunya, tambah actionnya, tambah sedekahnya. Nah, khusus Ramadan saya bilang lakukan sedekah yang ekstrim. Apa itu ekstrim? Sedekah yang belum pernah kita lakukan sebelumnya jumlahnya, ya. Terus gitu. Kita ngasih sampai gemetar, ya. Yang terima juga gemetar karena kebanyakan gitu ya. Nah, malaikat juga gemetar nyatanya, ya. Arsy Allah pun bergetar, ya, karena sedekah kita. Ini beneran. Kalau kita kasih jumlah yang spektakuler, ya, bukan dari segi jumlah dolarnya, tapi pengorbanan kitanya. Karena uang kita masing-masing beda gitu, ya. Nah, misalnya kita biasa sedekahnya sekian ratus dolar misalnya, kali ini kita paksa sekian ribu, bagi kita itu besar luar biasa, sampai mata kita berkaca-kaca, badan gemetar. Nah itu saya bilang. Nah orang kalau saya ajak kayak gini selalu ngomong, masih mau lakukan nggak? Namanya orang itu, ya, sebelum menganjurkan dia melakukan. Kalau dia tidak melakukan, besar muka Allah pada orang yang menganjurkan, tapi dia tidak melakukan. Ayatnya ada, ya. Nah jadi insya Allah kalau saya ngomong, saya udah praktek. Saya percaya juga ustadz yang lain, motivator yang juga seperti itu. Kalau nggak, murka Allah turun ke dia, ya. Jadi tugas kita nggak usah tunjuk orang, kita aja sekarang nih praktek, gitu. Mumpung Ramadan saya bilang, ya. Ibu-ibu tuh yang punya cincin, kalung, ya, anting, ya. Saya bilang buat apa? Saya mau tanya nih ibu-ibu, itu perhiasan buat apa? Saya mau tanya. Biar cantik katanya, ya. Benar Pak, tambah cantik, benar. Kalau orang itu merasa dirinya cantik tanpa emas pun dia pede cantik. Bukan karena emas, bukan karena Louis Vuitton, ya. Oke? Bukan karena merek ini dan itu. Oke, kita pakai merek itu, tapi bukan karena itu kita merasa bangga, bukan karena itu kita merasa cantik, ya. Jadi kalau misalnya lepas sekalipun nggak masalah. Kalau lepas sekalipun nggak masalah. Kalau saran saya, setengah lepasin sekarang Ramadan. Pakai jilbab, ya kan? Kalau nggak kelihatan buat apa? Anting nggak kelihatan buat apa? Istri saya nggak pakai anting, nggak pakai kalung, beneran Pak? Nggak apa-apa kok. Nggak dibilang hina kok. Dari dulu, bukan sekarang aja, dari dulu nggak apa-apa kok. Ya? Ini ya, saya bilang celana saya, ya totalnya itu sekitar 5-6 lembar saja. Ya, baju saya juga itu mulai sekitar 10-12. Itu udah banyak karena baju putih sekitar 4 karena perlu ditampil, ya. Ada baju koko, baju batik, baju kaos dan semuanya. Ini semua di total 10-12. Ya. Jadi yang perlu banyak tuh kata siapa? Karena kita ikut standarnya orang. Orang lain kayak gitu, kita ngikut. Padahal ayatnya jelas, ya, kebanyakan manusia tidak berpikir, kebanyakan manusia tidak beriman. Kita ikut orang rata-rata. Yang salah siapa? Ya. Nah, jadi saran saya nanti pulang, ya, udah kosongin lemari sebagian. Saya lakukan, saya berharap teman-teman juga lakukan, ya. Sedekah. Kosongin 1/3. Kalau iman yang kuat, kosongin setengah. Perhiasan juga saya bilang 50%, ya udah kasih sedekahin wakafin. Gini, ini uang yang di tas kita sekarang, yang di dompet kita sekarang, itu bukan uang kita, tau nggak? Uang yang di tabungan kita itu bukan uang kita, tapi yang tadi yang masuk ke kotak tadi, nah itu insya Allah jadi potensi uang kita. Nyelamat kita yang dari sini dan nyelamat kita di sana. Yang kita jaga-jaga ini selama ini nggak nyelamatin. Ya. Kalau berlebih malah itu bakal nyiksa. Ya, ada barang nggak ada gunanya, kita pakai terus, bisa jadi itu nyiksa kita. Dan bisa jadi apa? Bukan hanya di akhirat, di dunia pun udah tersiksa. Mana barangnya? Mana cari-carian, nah gitu. Nah dia, ya dilahap terus, ya, disimpan dengan hati-hati gitu, dijaga gitu. Jangan di akhirat, di dunia udah nyusahin dia. Ya. Ya. Saya bilang Pak, ilmu itu mau banyak alhamdulillah, tapi bukan itu yang utama. Yang penting apa? Amalnya, prakteknya yang banyak. Ya, setelah ini saya bilang beneran, 50% potong, jebret, minimal 30%. Ya, sepertiganya. Kalau kita sedekah ekstrim, insya Allah perubahan nasib kita juga bakal ekstrim. Itu jadi saya. Ya, nggak percaya dengan diri saya nggak masalah. Percaya sama janji Allah gitu.
Ya. Nah, agar apa? Ramadan depan kita nggak gini-gini lagi. Ya. Nanti ngundang saya, masih kok kita nggak mau materi kayak gini lagi. Alhamdulillah rezeki kita udah banyak, ya. Ganti deh materinya, kita bosan kita ngomong kayak ginian, ya. Nah, saya mau kayak gitu tuh, ya. Saya maunya kayak gitu tuh, beneran. Kalau belum nggak perlu diundang lagi, kalau boleh diundang pasti kok kita aman, tenteram, ntar juga mau pulang kok, ya. Nah, saya mau kayak gitu tuh, beneran. Demi Allah saya maunya kayak gitu. Nah, salah satunya wasilahnya disebut dengan apa? Dengan sedekah ekstrim, ya. Benar-benar kita potong itu ya, duitnya satu. Kedua apa? Itu betul kita memotong apa? Ubud dunia kita, cinta berlebihan terhadap harta. Punya harta, oke. Tapi nggak punya nggak masalah. Buktinya apa? Begitu lepas nggak masalah. Kenapa kita berat? Karena itu dia bilang cinta berlebihan terhadap harta. Itu namanya ubud dunia. Ubud dunia bukan soal Fir'aun. Fir'aun itu nama atau gelar? Gelar. Ya. Orang bilang namanya Fir'aun. Nggak ada. Fir'aun itu ada Fir'aun 1, 2 sampai seterusnya. Artinya apa? Itu gelar. Ya, Abu Jahal, Abu Lahab, itu nama atau gelar? Gelar. Abu Lahab, bapak yang menyala-nyala gitu ya. Nah, Abu Jahal, bapaknya kejahatan ya. Nggak ada orang namanya kayak gitu kan? Mana mungkin bapak kasih nama anaknya kayak gitu gitu. Itu gelar, karena kelakuannya dia. Oke? Nah, ini ilmunya, ini ilmu langka nih saya bilang. Kalau di Al-Quran muncul sebuah gelar, artinya apa? Orang kayak gitu bakal muncul lagi di segala tempat, segala waktu. Jadi Fir'aun ini bisa jadi ada di ruangan ini juga. Ya, yang numpuk-numpuk hartanya, bangga dengan hartanya, itu situ. Ya. Fir'aun dia selesai hidupnya, dia udah mati, dia urusan dia udah beres gitu. Kita yang belum beres nih. Tempatnya udah jelas di mana, ya. Nah, kita yang belum jelas gitu. Nah, jadi menurut saya umum Ramadan potong itu menghapus ya buku dunia kita, ya cinta berlebihan terhadap harta. Terbukti kita mampu melepaskannya. Satu, kedua apa? Kita mau jemput nih ya ridhonya Allah melalui apa? Ya. Kalau sedekahnya ekstrim, insya Allah perubahan hasilnya juga bakal ekstrim. Ya gitu-gitu aja tiap tahun. Ya. Kalau sanggup 50%, nggak sanggup 30%. 10% itu bercanda namanya. Umat Kristiani itu 10% namanya. Mau sama kayak mereka? Mau sama kayak mereka? Kalau saya nggak mau. Ya, Al-Quran jelas ngomong, Muslim tuh derajatnya beda. Ayatnya ada. Ya, kita nggak mau sama, lebih beda. Ya. Umat Yahudi, ya dia sahurnya jam sekian. Kita nggak mau kayak gitu, sahurnya beda. Gitu. Kita mesti lebih. Ya, sedekah juga sama. Kalau orang lain main 10%, kita jangan mau segitu. Minimal 30%. Saya sarankan 50%. Ya, nah itu namanya nanti kita akan menjemput ya perubahan yang ekstrim. Sedekah ekstrim, ya perubahan hasilnya juga bakal ekstrim. Teman-teman nggak percaya sama saya nggak apa-apa, tapi praktek aja. Nah, insya Allah terbukti. Ya, kita lihat slide terakhir. Next. Ya. Ya. Sebenarnya di slide itu ada videonya, tapi video tadi nggak tayang, oke. Ya. Jadi di video itu saya jelaskan. Jadi gini loh, kalau kita pengen kaya, kita mesti berusaha mengayakan orang lain. Kalau pengen doa dikabulkan, kita mesti berusaha mendoakan orang lain. Pengen impian kita terwujud, kita bantu mewujudkan impian orang lain. Ya. Pengen puasanya diterima, mesti apa? Bayar zakat fitrah ya untuk orang lain. Kalau pengen sholatnya diterima, bayar zakat harta, zakat penghasilan ya kepada orang lain. Jadi ada faktor orang lainnya semua. Ya. Kemarin saya sudah bahas, zakat harta, zakat penghasilan itu wajib. Itu namanya angkanya yang 25%. Kenapa 25%? Kenapa 10-40? Gak ada hadisnya yang ngatur, kita nggak perlu hitung. Ya, kenapa zuhur 4 rakaat? Nggak perlu hitung. Ya, maksudnya modifikasi pak, biar bagus 6 rakaat nggak perlu. Ya. Nah, jadi yang sedekah yang kita banyakin. Zakat berapa persen? Tetap 2,5. Ya. Nah, zakat ini hati-hati saya bilang ya. Zakat kita nggak keluarkan, Allah akan paksa keluar. Cara keluarnya gimana? Motor tabrakan, mobil tabrakan, anak sakit, ya, dapurnya roboh, ya, macam-macam. Pokoknya uangnya keluar dengan cara yang gak enak. Kalau udah kayak gitu, dosanya dapat, caranya gak enak. Tapi kalau kita zakatkan, ya, caranya enak, berpotensi untuk tumbuh, ya, pahala. Nah, zakat itu, ada yang bilang, oh kita nggak wajib pak, yang wajib itu orang kaya pak. Siapa bilang? Kalau pendapatan kita tiap bulan udah sekitar 3 jutaan, itu biasanya kita sudah wajib zakat. Ada perhitungannya, nanti boleh tanya sama Amir. Intinya sudah wajib zakat. Kalau pendapatannya ya sekitar 3 juta atau 4 juta per bulan minimal. Ya, iya, rupiah. Kalau dolar wah, banyak kan itu ya. Ini kakak kandung saya bukan gibah tentang dia, tidak. Dia tahu tentang cerita ini ya. Saya sering bawa ini ya. Saya juga sampai ke hadapan dia.
Kakak saya itu tiap tahun handphone hilang. Kalau nggak handphone dompet, sampai bosan saya dengarnya. Pulang-pulang udah nangis gitu, ya pulang-pulang nangis, handphone hilang, dompet hilang gitu. Saya nyeletuk, saya bilang, tuh zakatnya nggak bayar, saya bilang. Terus kayak gitu tuh, enak aja, sedekah banyak kok. Saya bilang sama dia, kita sholat tahajud 20 rakaat tidak bisa menggantikan sholat subuh 2 rakaat. Ya, yang wajib ya sunnah gitu. Mau kita umroh 20 kali tidak bisa mengganti haji yang 1 kali. Zakat juga kayak gitu, sedekahnya banyak tidak bisa menggantikan zakat 25%. Zakatnya nggak keluar tuh, saya bilang. Dicek sama dia, rupanya benar, lupa terus. Kalau sedekahnya luar biasa, dia punya anak asuh juga di rumah, ya, dia punya anak yatim juga di rumah gitu, ya. Yang bayar di luar juga di mana-mana banyak gitu. Tapi zakatnya lupa terus. Sejak itu dia bayar ke zakat. Alhamdulillah sejak itu sampai sekarang handphone-nya nggak pernah hilang, dompetnya nggak pernah hilang sampai sekarang. Ya. Benar, jadi yang namanya zakat itu hak orang lain, kita nggak keluarin, Allah paksa keluar, caranya nggak enak, pasti nggak enak. Nah, saran saya keluarin, ya. Ada hitungannya per bulan silakan, ada hitungannya per tahun silakan, intinya dikeluarin. Jangan per abad gitu ya, per abad kelamaan, ya, per abad kelamaan. Ya. Oke, nah itu yang zakat. Yang sedekah saran saya itu, ya. Berapa persen tadi? Minimal 30, minimal. Ya, minimal 30%. Yakin kekuatan sedekah? Percaya? Oke, otak kanan langsung praktek, boleh? Boleh? Oke, taruh uangnya di sini sekarang, boleh? Boleh. Oke, taruh uangnya di sini sekarang. Makin segera naruhnya, semakin segera balasannya, ya. Bertele-tele juga balasannya, ya. Silakan. Sedekah dia boleh, terang-terang boleh, nanti niatnya dijaga, ya. Oke, silakan uangnya taruh di sini sekarang, ya. Silakan, ya. Ada orang yang sedekah, ya, dengan diam-diam, ada yang terang-terangan. Ya nggak boleh apa? Diam-diam nggak sedekah, ya. Duduk aja gitu ya. Nah. Diam-diam boleh, terang-terangan boleh. Nabi pernah sedekah terang-terangan, sahabat juga pernah sedekah terang-terangan, ya. Boleh. Yang penting yang kita kejaga, ya. Jangan udah tahu ilmunya nggak praktek, udah tahu ilmunya nggak praktek. Hukumnya sedekah adalah apa? Bersegera. Agar apa? Agar kita terhindar dari bala, ya. Kita udah tahu ilmunya, kita praktek juga. Nah itu saya bilang, ya. Sedekah diam-diam baik, sedekah terang-terangan baik, karena ada fadilahnya sendiri. Kalau kita sedekah terang-terangan bisa menjadi syiar, motivasi dan inspirasi bagi yang lain. Ya, makanya Nabi pernah sedekah terang-terangan, para sahabat juga pernah sedekah terang-terangan. Umar pernah, Abu Bakar pernah, Ali juga pernah. Ya, yang penting yang kita dijaga. Ya. Cobalah sesekali kita sedekah tuh masa pakai mikir gitu. Sedekah tuh pakai uang bukan pakai mikir gitu ya. Ini saya bingung, sedekah pakai mikir, gimana caranya coba ya? Ini mohon maaf ya, sedekahnya bukan buat saya, bukan panitia ya. Ini kita gunakan yang itu. Nanti kita punya proyeknya sama-sama ya. Kita membangun masjid sama-sama kan. Nah, kita mulai dari sini ya semuanya. Kita pelan-pelan, kemudian ada gitu. Saya ke negara manapun itu kadang-kadang sedih. Orang Indonesia itu di mana-mana banyak. Tapi yang duluan bikin masjid selalu kelompok yang lain, negara yang lain. Turki duluan, Pakistan duluan, Mesir duluan, Arab Saudi jangan ditanya. Yang Indonesia itu yang paling terakhir itu udah rame orangnya tuh ya, gak jadi juga gitu. Padahal kalau Nabi, kemarin saya bilang, Nabi masuk ke sebuah kota yang pertama dibangun masjid dan Baitul Mal, kedua pasar. Itu serangkai Nabi bangun dua-duanya. Jadi dunia akhirat kepegang dua-duanya. Ya. Nah, saya pengen teman-teman juga kayak gitu. Ini pasar udah dipegang, masjid yang belum dipegang nih ngawur di situ. Jadi bangun masjidnya sama-sama. Ya. Oke, itu materi saya pada hari ini. Materi puncaknya adalah besok. Besok tolong datang semuanya karena materinya benar-benar sangat besar berbeda. Dan ingatin saudara-saudaranya, teman-temannya untuk datang. Persis kayak janji saya pada hari pertama, kalau nyesel nanti saya ganti uang transportnya. Ya. Masih mau nyesel nih nggak datang? Ya udah saya ganti. Ya, itu janji saya. Insya Allah materi besok sangat-sangat bermanfaat. Ya, sangat-sangat bermanfaat. Ya. Dan mohon datangnya on time. Kita percepat saja mulainya. Besok kita mulai jam 9. Ya, kita datang jam 9. Mungkin nanti anak-anak kita biar mereka lebih fokus dan kita juga fokus. Mungkin anak-anaknya bisa main nanti di luar gitu. Karena memang materi besok itu akan berbeda. Insya Allah benar-benar bermanfaat bagi hidup kita, untuk karir kita, untuk bisnis kita, untuk rumah tangga kita. Oke, itu saja dari saya. Ya, terima kasih atas segala perhatian. Mohon
maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.